telah hadir 10 menteri dan anggota Kabinet Merah Putih serta 15 dirut BUMN dalam rangka meninjau 600 hunian rumah dari 15.000 yang rencana akan dibangun oleh Danantara. Dan pada hari ini juga pertama akan dilakukan rapat koordinasi bersama Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Aceh beserta Bupati Tamiang dan jajaran. Selanjutnya berkenan untuk Kepala Danantara untuk memaparkan hunian rumah yang telah dibangun sampai dengan tanggal 1 Januari 2026 ini. Dipersilakan Kepala Danantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Bapak Presiden untuk kami menyampaikan laporan dari hunian Danantara yang rencananya akan bangun di 3 provinsi dan yang kita mulai awal di Aceh Tamiang ini. Tapi sebelum memulai mungkin diizinkan ada video boleh diputar sebentar, mohon izin Bapak Presiden. Dalam rangka percepatan pemulihan pasca bencana di Sumatera, Danantara Indonesia menghadirkan hunian Danantara atau Huntara di Kabupaten Aceh Tamiang. Sejak hari pertama, BUMN lintas sektor bergerak dan berkolaborasi, menggabungkan kekuatan pembangunan, dukungan lahan, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga penyediaan sarana pendukung kehidupan, agar Huntara dapat berdiri sebagai hunian yang layak bagi masyarakat terdampak. Huntara dibangun bukan sekadar sebagai tempat berlindung, melainkan ruang hidup yang bermartabat, dengan ketersediaan air bersih, sanitasi yang memadai, serta konektivitas komunikasi. Masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari secara fungsional dan berdaya di lingkungan yang aman dan sehat. Kehadiran Huntara merupakan wujud tanggung jawab negara dalam memastikan masyarakat terdampak bencana kembali memiliki hunian yang layak untuk ditinggali. Melalui kerja keras tanpa henti, empati, dan kolaborasi lintas pihak, ini bukan hanya tentang membangun hunian, melainkan tentang memulihkan harapan dan menjaga martabat kehidupan. Bergerak sepenuh hati untuk Sumatera dengan semangat gotong royong Indonesia.
Pak Suharyanto. Pak Suharyanto. Mohon izin Bapak Presiden, saya melanjutkan. Jadi rumah hunian dan antara ini akan kita serah terimakan pada tanggal 8 Januari sebanyak 600 unit kepada pemerintah daerah. Dan tidak hanya hunian dan antara saja, tapi bersama itu juga kita serahkan ada taman bermain, jaringan wifi, musola, dapur umum sebanyak 14 unit, dan toilet dan kamar mandi juga 120 unit yang akan kami serahkan. Dan rencananya dalam waktu 3 bulan ke depan insya Allah kita bisa menyelesaikan 15.000 rumah yang terbagi di 3 provinsi, Aceh kurang lebih 12.000 unit, kemudian ada di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah itu kurang lebih 2.000 unit, dan Sumatera Barat 500 unit. Dan ini berdiri yang kami bangun di lahan PTPN yang sudah kami lakukan land clearing Bapak Presiden. Bersama itu juga ukuran luasnya kurang lebih 4,5 kali 4,5 meter persegi per unit atau kurang lebih 22 meter per unit Bapak Presiden. Dan dalam proses pembangunan ini kita memperkerjakan 24 jam 1.635 orang yang terdiri dari pekerja BUMN karya, ada Hutama Karya, ada Waskita Karya, Widya Karya, PP, Didya Karya, dan juga Adikarya. Dan dalam hal ini kita juga akan sudah menyerahkan juga untuk hunian tetapnya yang sebetulnya hanya di seberang dari sini Bapak Presiden seluas 3 hektar. Jadi di hunian yang kami bangun ini luasnya 5,8 hektar yang dapat diperluas sampai mencapai 13 hektar. Dan sebetulnya ini kerjasama dari semua BUMN yang ada, dan kami pada saat ini sudah menargetkan untuk pengeluaran dari CSR seluruh BUMN kurang lebih kita anggarkan 1 triliun Bapak Presiden, yang dimana dengan selesainya rumah dan juga bahan-bahan lain yang kita sudah berikan pada saat ini sudah mencapai kurang lebih 655 miliar. Jadi dana itu yang sudah kami keluarkan, dan insya Allah kita bisa mengakselerasi semua pembangunan yang ada, sehingga pembangunan rumah hunian dan antara ini adalah yang kita bilangnya layak dan beradab dan atau civilas Bapak Presiden. Pada intinya itu Bapak Presiden yang bisa kami sampaikan, dan kami di Danantara tentunya siap untuk bisa berpartisipasi secara lebih besar lagi
dengan menganut sistem yang berada di Aceh, sistem syariah, sehingga ini juga sesuai dengan arah dan petunjuk dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga BNPB. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih yang terhormat Bapak Presiden, Bapak-Bapak Menteri yang kami hormati, izin menambahkan Bapak, kami melaporkan bahwa per hari ini khusus Aceh saja rumah yang rusak berat tercatat 61.795 rumah. Kemudian dari 61.795 rumah tersebut yang meminta hunian sementara Bapak, itu tercatat ada 23.432 rumah. Jadi kami laporkan bahwa tidak semua yang masyarakat terdampak itu mau tinggal di huntara Pak. Ada juga yang memilih mereka tinggal dengan keluarganya. Tercatat di kami ada 11.414 orang. 2 hari yang lalu sudah kami salurkan dananya Bapak. Per kepala keluarga mendapat anggaran per bulan 600.000 kali 3 bulan Bapak. Desember, Januari, Februari sudah tersalur sebesar 11.414 orang. Jadi jumlah yang sudah disalurkan 20.545.200.000 orang. Kemudian hunian sementara juga Bapak kami laporkan, banyak masyarakat juga yang ingin hunian sementara mandiri Bapak. Jadi tidak mau masuk dalam satu titik yang ditentukan. Ini pun kami layani Bapak, jadi di titik-titik yang masyarakatnya terdampak rumahnya rusak berat, kemudian tidak mau masuk ke titik yang terpusat, itu dibangun secara terpisah-pisah Bapak. Ini sudah mulai dibangun. Tadi dari Bapak Menteri Investasi kan dari Danantara 600 unit, ini Bapak dari BNPB tersebar ada 450 unit. Jadi per hari ini yang terbangun adalah 1.050 unit Bapak. Kemudian dalam kesempatan ini juga kami ingin melaporkan Bapak bahwa semua kebutuhan satuan operasi saat tanggap darurat ini kami dukung Bapak. Memang sesuai dengan permintaan belum sepenuhnya Bapak. Mabes TNI meminta dukungan yang akhir tahun ini ada 80 miliar lebih. Kami baru dukung 26 miliar, bukan uangnya tidak ada Bapak. Karena pertanggungjawaban keuangan di tanggal 31 kan harus selesai Bapak. Nanti dimulai lagi di tanggal 1 ini Bapak. Jadi tidak ada masalah untuk segi keuangan dan para prajurit di lapangan mendapat uang makan dan uang lelah Bapak, uang saku per orang Rp165.000. Kemudian pergeseran pasukan dari home base. Kalau tentara jangan uang lelah ya, karena tentara tidak boleh lelah. Uang saku Bapak, siap. Jadi uang saku Bapak, siap. Uang semangat. Jadi Ya. uang saku, siap. Ya. Kemudian Tidak mengenal lelah. tidak mengenal lelah Bapak, Ya. siap. Berbakti kepada negara dan bangsa. Siap. Ya, ini. Oke, lanjut. Kemudian untuk kebutuhan seperti jembatan dan lain sebagainya, jembatan gantung, itu semuanya dibiayai oleh pemerintah lewat BNPB. Memang mekanismenya BNPB itu bekerja dulu Bapak, setelah itu diaudit, nanti yang dikeluarkannya ditagihkan gitu Bapak. Kemudian kami audit BPKP, berapa jumlahnya itu baru dimintakan ke Kementerian Keuangan. Jadi polanya seperti itu, jadi tidak dana di depan Bapak. Tapi sejauh ini sementara sudah jalan, tidak ada masalah Bapak. Mungkin itu yang kami laporkan, tambahan terkait dengan hunian sementara dan hunian tetap. Terima kasih Bapak. Ada lain yang mau dilaporkan? Silakan. Baik, kalau tidak ada, saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Hari ini saya hadir di sini, saya diminta meninjau kondisi pembangunan rumah hunian yang dibangun
oleh Danantara sebagai inisiatif Danantara untuk membantu mempercepat pemulihan kondisi bencana di 3 provinsi. Saya kemarin sempat ke Tapanuli Selatan dan hari ini saya kembali ke Tamiang yang merupakan salah satu kabupaten yang paling besar ya, dampak bencana tersebut. Dan saya tahu bahwa saya dapat laporan dari beberapa pihak, dari Mendagri, dari Gubernur, bahwa banyak kabupaten lain bertanya kok Presiden belum sampai. Ya. Saya minta maaf saya belum bisa ke semua titik, tapi saya pilih atau saya disarankan hadir di tempat-tempat yang sedang ada kegiatan penting, dan walaupun semua daerah pasti mengalami kesulitan yang sangat besar, tetapi saya sudah sampaikan ke Gubernur dan Mendagri, nanti insya Allah saya coba tetap daerah-daerah yang dampaknya besar akan saya datangi. Itu pertama. Yang kedua, tentunya selamat tahun baru. Ya, tahun baru kita di daerah bencana. Saya kira inilah memang kewajiban kita. Saya terima kasih semua unsur. Saya lihat turun ke lapangan. Saya juga terima kasih sebagian besar, kalau tidak hampir semua pejabat-pejabat dari semua KL berinisiatif, semuanya turun dan kita berbagi daerah, berbagi titik untuk saling mengecek, memeriksa, mencari masalah. Kita datang sekali lagi bukan untuk kita ingin katakanlah sekedar untuk melihat, tapi kita datang melihat untuk mengetahui masalah. Ya, kadang-kadang saya monitor ada suatu kecenderungan yang menurut saya kurang sehat ya dari beberapa pribadi-pribadi, komentator dan sebagainya yang selalu melihat kegiatan bangsa Indonesia, kegiatan pemerintah dari sudut yang negatif. Jadi kalau ada, saya pernah dengar ada kritik begini, untuk apa menteri datang ke tempat bencana? Hanya datang melihat. Ya, saudara-saudara, serba susah. Menteri tidak datang dibilang tidak peduli. Menteri datang, ya masa menteri ikut macul? Bukan itu. Pejabat datang, pemimpin datang melihat apa kekurangan, apa masalah, apa yang bisa kita bantu, mana yang kita bisa percepat. Kan begitu. Saya datang ketemu gubernur, ya gubernur sampaikan kita butuh ini, kita itu, Pak ada usul ini, ada. Saya tahu langsung. Saya bisa cek. Kan begitu ceritanya. Ya. Jadi ini ada, tapi ya mudah-mudahan saudara, saya percaya dengan bukti. Jadi saya sampaikan ke saudara, para pimpinan, para menteri, para kepala badan, gubernur, semua. Salah satu
kewajiban seorang pemimpin adalah siap untuk dihujat, siap untuk difitnah, siap untuk tapi tidak boleh kita terpengaruh dan tidak boleh kita patah semangat. Semua itu kita terima sebagai koreksi juga, nggak apa-apa. Walaupun itu fitnah, itu kalau kita tahu di hati kita bahwa itu tidak benar, tapi itu jadi waspada bagi kita. Ya, jadi saudara-saudara, saya percaya dengan bukti, evidence based. Itu cara bekerja saya. Kalau saudara perhatikan, saya jarang kasih wawancara dengan pers. Bukan saya tidak hormati pers, karena saya mengerti psikologi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia hanya percaya dengan bukti. Bukti. Kita sekarang dalam rangka membuktikan. Jadi kalau ada menteri-menteri pejabat turun, itu dia tidak turun untuk wisata, dia datang, ia melihat, mencatat, mengerti, mengambil keputusan. Kan demikian kan. Jadi hari ini umpamanya Danantara membuktikan dalam 8 hari bisa membangun 600 hunian yang menurut saya ya cukup baik. Saya koreksi sedikit, saya tanya bagaimana ini, ya kan, seng panas, coba dipikirkan kalau bisa kita kasih apa solusi. Mungkin solusinya tidak usah mahal-mahal, solusinya mungkin dari bahan-bahan lokal, apa itu anyaman atau apa, ya kan, dari ijuk atau dari apa, dilapisi di bawahnya seng, ya, tidak perlu bahan mahal atau hal-hal yang sangat sederhana. Mungkin ya, mungkin cukup dengan bahan tekstil ditutup di bawahnya seng itu. Jadi hal-hal semacam itu nanti kreativitas daripada orang-orang lapangan. Tapi yang fokus kita adalah bagaimana kita bisa mengurangi, meringankan penderitaan rakyat kita. Itu pikiran kita sebagai pejabat dan pemimpin. Ya, jadi hal-hal yang nyinyir itu kita anggap sebagai katakanlah sebagai peringatan bagi kita. Tapi kita tidak boleh terpengaruh, ya. Sekali lagi, tidak datang salah, ya kan? Datang dicari kesalahan juga, ya nggak apa-apa. Jadi tugas kita, saya walaupun tidak sehari-hari sama saudara, ya saya di pusat, ya saya berpikir bagaimana saya atasi ini, membantu saudara di lapangan, ya. Tetapi sementara nasib 280 juta rakyat Indonesia tetap harus kita urus secara nasional, ya. Jadi saudara-saudara, masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional. Ya, masalahnya adalah kita punya 38 provinsi. Masalah ini berdampak di 3 provinsi. Masih ada 35 provinsi lain. Jadi kalau sementara kita 3 provinsi ini, kita sebagai bangsa, sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius. Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini? Iya kan? 2 sedang di Aceh Utara. 10 menteri sedang di Aceh sekarang. Ya, ada berapa menteri lagi yang sedang di
tempat lain. Dan juga kita masih hadapi beberapa lagi kabupaten di beberapa provinsi lain yang juga ada masalah. Ya, jadi saudara-saudara, kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu. Ya, kita sudah siapkan anggaran cukup besar, ya, untuk mengatasi ini. Tetapi juga saya sudah dilaporkan oleh Pak Gubernur dan nanti saya akan bicarakan dengan beberapa pejabat lain mekanismenya. Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita jelas sebagai manusia kita masa menolak bantuan. Asal bantuannya itu jelas, ya. Jadi tadi saya sampaikan kalau ada pihak yang mau beri sumbangan, silahkan monggo bikin surat, saya ingin menyumbang ini, dan nanti kita yang dilaporkan ke pemerintah pusat, nanti kita yang akan salurkan. Kalau memang dia mau bantu, umpamanya ada diaspora Aceh di mana merasa terpanggil mau bantu di Aceh, ya monggo silakan, ya kan, nanti kita salurkan. Ada diaspora Minang mau bantu apa itu ranah Minang, karena mungkin lebih banyak orang Minang ada di Jakarta mungkin ya daripada di Padang. Mungkin Pak Doni juga orang Minang ya. Nggak apa-apa, nanti ya kan, silakan nanti bantu. Mungkin ada juga di Sumatera Utara ada komunitas orang Batak di Jawa juga besar, juga banyak. Silakan. Dari luar negeri kita kalau bantuan ikhlas dan tulus dan nanti tersalur, nanti kita serahkan. Nanti mekanisme kita serahkan, mungkin apakah nanti Gubernur Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara mungkin membuka rekening apa gitu kan, mungkin dana bantuan pasca bencana dibuka. Yang mau kirim langsung silakan. Dari dalam negeri mau beri sumbangan silakan, ya kan? Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas, ya kan? Dan harus ikhlas, karena kita mengalami pernah ya kan dibantu akhirnya ujungnya ada juga ya kan yang menagih. Tapi kita harus berpikir positif. Yang penting kita secepatnya bekerja untuk meringankan penderitaan rakyat kita dimanapun. Itu tujuan kita. Ya, jadi saudara-saudara, saya terima kasih sama Danantara yang telah melakukan suatu pekerjaan yang saya lihat baik. Ya, ini membangun 600 hunian dalam waktu singkat, itu suatu prestasi. Nanti kita tentunya saya minta Danantara koordinasi dekat dengan BNPB dan pemerintah daerah, ya, dengan gubernur dan bupati masing-masing supaya tidak tumpang tindih. Di mana ya nanti koordinasinya ada yang mau di titik ini jelas siapa yang bangun, dan yang tadi mau titik terpencar siapa itu silakan. Yang penting nanti koordinasi yang ketat ya. Tanya Pemda, tanya gubernur menilai di mana yang lebih penting. Tanya bupati bagaimana, BNPB, supaya resources kita benar-benar bermanfaat. Ya. Tidak tumpang tindih, tidak mubazir, semuanya harus diarahkan segera untuk membantu rakyat kita. Walaupun menurut saya juga sangat terkesan bahwa semua pihak telah bekerja dengan gemilang, dengan cepat. Ya, jembatan yang biasanya kontraktor mengatakan dia butuh 1 bulan, kita bisa selesaikan 10 hari. Ini kan suatu yang harus kita hormati juga. Ya, petugas-petugas kita di lapangan, prajurit-prajurit kita di mana-mana, saya sampaikan apresiasi. Semua KL harus tolong dinilai
anak buahnya yang berbuat baik harus segera dicatat untuk kita nanti memberi penghormatan, memberi yang masih muda nanti dipercepat sekolah-sekolahnya, kariernya, ya. Yang sudah senior mungkin harus dikasih prioritas-prioritas di bidang lain. Jadi saya kira saudara-saudara itu ya saya terima kasih sekali lagi. Saya nanti minta koordinasi yang ketat karena tadi dilaporkan ke saya bahwa kebutuhan rumah seluruh 3 provinsi adalah sekitar 90.000. Nah, ya kan? Tiga provinsi yang rusak berat. Apakah yang 15.000 nanti bagian dari 90.000 itu yang harus dibicarakan. Ya, kemudian yang rusak ringan dan rusak menengah itu juga nanti penanganannya bagaimana ya bantuannya. Saya kira demikian ya. Saya juga minta perhatian bahwa kalau bisa sekolah-sekolah juga diperhatikan sama puskesmas dengan rumah sakit supaya bisa berfungsi secepatnya kembali. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan ya. Silakan kalau ada yang pertanyaan disampaikan. Mendagri silakan. Tes. Siap, mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan masalah hunian Bapak, kuncinya adalah kecepatan data. Jadi ada yang rusak ringan, kategorinya 3, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Kalau sementara ini ada data yang kami terima untuk 3 daerah provinsi, rusak ringan 68.850, rusak sedang 37.520, rusak berat 56.108. Itu perdata per tanggal 27 Desember. Tapi Pak Kepala BNPB barusan menyampaikan data yang paling terbaru. Karena memang ini datanya bergerak dinamis Bapak. Jadi sehingga total rumah yang terdampak itu lebih kurang 213.000. Untuk rusak ringan dan sedang ini, treatmentnya adalah diberikan dukungan biaya. Yaitu 15.000 untuk rusak ringan, sebenarnya 15 juta dari BNPB. Kemudian rusak sedang juga dari BNPB sebanyak 30 juta Bapak. Selanjutnya untuk rumah itu nanti data ini juga digunakan Mensos untuk memberikan pembiayaan 3 juta untuk nambah bantu isi rumahnya Pak. Porsi, tempat tidur misalnya yang rusak. Dan untuk ekonominya 5 juta. Kemudian untuk rusak berat ini prinsipnya adalah penggantian atau rumahnya disiapkan, termasuk juga rumah yang hilang. Dan konsepnya adalah disiapkan hunian sementara atau tadi mereka punya pilihan, diberikan juga biaya Pak, biaya daftar tunggu dana tunggu hunian DTH. Tapi semuanya adalah data Pak. Kami sudah bersama berapa kali rapat dan rekan-rekan kepala daerah, selalu yang kami minta tolong bantu cepat datanya. Dikoordinir oleh para gubernur, 3 gubernur. Kalau untuk Sumatera Barat sudah cepat Pak, Sumatera Barat. Kemudian Sumatera Utara juga datanya sudah juga banyak yang sudah masuk Pak, seluruh dari kabupaten. Namun yang dari Aceh mohon kalau bisa lebih cepat lagi. Karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat. Padahal pemerintah menunggu data itu. Oleh karena itu data ini kuncinya lah pertama kali adalah dari para bupati dan wali kota. Untuk itu memang di lapangan ada masalah Bapak. Kami sudah datang langsung misalnya ke Langkahan, ke tempatnya dengan Pak Wagub begitu, Pak Padulo. Di Langkahan itu mengatakan kami nggak punya data-data semua, KTP, KK semua hilang. Oke kita ambil jalan pintas. Kecil aja yang bertanggung jawab, para kepala kampung. Kecil membuat daftar ringan, sedang, berat, yang penting betul-betul yakini itu. Dan kemudian setelah itu diserahkan kepada Bupati. Bupati kemudian nanti akan dibantu oleh Kapolres
dengan Kajari untuk meng-cross check tanda tangan tiga-tiganya, Pak. Nah, ini tidak harus nunggu sampai selesai, tapi bergelombang. Silakan datang masuk, kemudian diserahkan ke BNPB, nanti BNPB juga akan share kepada Menteri Sosial, langsung dibayarkan. Sehingga nanti kalau ada lagi ternyata yang belum termasuk daftar, nggak apa-apa, disusulkan lagi. Ini akan berdampak besar ketika yang ringan dan sedang ini diberikan. Kami sudah hitung dengan Pak Gubernur, dengan Pak Wagub, 60% pengungsi itu akan tidak ada di pengungsian, Bapak. Nah, ini yang kami lihat kemarin contoh yang paling bagus adalah di Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan sudah memberikan, punya data, sudah dapat dari BNPB, langsung dibayarkan. Sehingga yang di pengungsian itu kemarin, Bapak mungkin mendengar laporan dari malam, dari 21.000 hanya tinggal 4.000 saja. Nah, ini kami lihat ini adalah salah satu kecepatan ini, data ini menjadi kunci. Untuk itu saya mohon dengan hormat mungkin untuk di Aceh, Pak Gubernur, Pak Wagub, bupati-bupati yang 18 yang terkait dampak, ini secepat mungkin datanya. Dan kalau nggak ada data KTP-nya, kecil saja yang tanda tangan. Yang penting dia tahu, karena nanti pertanggungjawabannya kecil. Nah, itu para bupati tanda tangan didampingi oleh Kajari dan Kapolres. Di Aceh Utara kemarin sudah sepakat kita bertiga, Bupati, Kapolres, Kajari. Nah, yang lain kami minta tolong disampaikan juga. Data ini yang penting supaya BNPB bisa mengeksekusi, Menteri Sosial mengeksekusi, uangnya sudah ada. Problemnya hanya masalah data. Demikian Bapak, makasih Bapak. Baik, Menhan silakan. Bapak Presiden. Bapak Presiden, terkait dengan terobosan-terobosan teknis yang harus segera kita lakukan karena melihat dampak dari kerusakan ini cukup besar dan kita tentunya akan bekerja agak panjang waktunya. Ada pemikiran dari kami dengan TNI bahwa Sungai Tamiang sebagai satu contoh yang sekarang mengalami pendangkalan, tapi Sungai Tamiang itu bisa berasal dari laut. Kita lakukan dua kegiatan sekaligus. Satu adalah pendalaman, satu yang membawa alat berat sehingga dia bisa masuk sampai ke sekaligus membersihkan kayu-kayu dan sebagainya. Ini upaya besar yang harus kita kerjakan. Dan ini saya sudah bicara dengan Wapang, dengan Angkatan Darat. Kita harus upayakan ini besar-besaran. Tidak hanya Tamiang, tapi di Biren juga harus kita kerjakan. Jadi di Aceh kita lakukan itu, kita lihat lagi kalau ada di Sibolga umpamanya. Jadi dari laut kita sudah lakukan pendalaman sampai ke sungai. Sehingga kapal tidak perlu lagi taruh itu alat berat digendong pakai jalur darat, tapi dia langsung ke titik terdekat. Ini usul kami, Bapak Presiden. Saya kira itu usul yang baik. Itu juga yang diusulkan gubernur kepada saya sebenarnya. Jadi kuala-kuala itu yang kita akan kita akan normalisasi, kita bongkar itu, ya. Beliau sudah beberapa saat yang lalu sudah sampaikan, saya sudah setuju. Saya kira silakan Menteri Pertahanan dan TNI koordinasi sama gubernur-gubernur, ya. Silakan cari, bicara dengan ahli-ahli engineering, ya, mungkin dari karya-karya dari PU dan juga dari fakultas teknik, kalau perlu dari perusahaan-perusahaan besar di dunia yang mampu membuat engineering work. Ini kan engineering work skala besar, ya. Jadi dredging, ya.
dan juga gubernur melaporkan ke saya ada pihak-pihak swasta yang tertarik dia bisa manfaatkan lumpurnya di mana-mana. Jadi tidak hanya di sungai, tapi yang di sawah dan sebagainya. Silakan, ini saya kira bagus sekali. Ya, jadi tolong ini didalami dan kita laksanakan. Ya. Jadi pendangkalan kuala-kuala, pembersihan kuala-kuala, membuka itu saya kira bagus sekali. Jadi akses sungai-sungai bisa bermanfaat bagi kita. Sekaligus kita menghadapi kemungkinan cuaca yang ekstrim, ya kita sudah siap. Ya, saya sangat setuju dengan gagasan itu, tinggal nanti dirumuskan bagaimana kita laksanakannya. Izin Bapak. Ya, silakan Mendagri. Siap, mohon izin Pak. Kami juga berkomunikasi dengan teman-teman yang di biasa nambang-nambang itu Pak. Ya. Jadi untuk sungai-sungai terutama di kuala-kuala ini semikian besar, lebar dan masif Pak, sedimennya. Ya. Sehingga kalau menggunakan alat beko atau ekskavator itu lambat pasti Pak. Saran kami kapal-kapal yang untuk tadinya tambang yang banyak di Bangka Belitung itu Pak. Iya. Itu daya sedotnya luar biasa, mereka cepat sekali Pak. Iya. Izin Pak, makasih Pak. Baik, saya kira ini ya sudahlah kita bikin operasi besar saja, ya kan? This is a big engineering operation. Ya. Tapi saya sangat setuju. Ya. Ada perusahaan-perusahaan besar yang punya keahlian di bidang ini, ya. Dredging untuk pelabuhan dan sebagainya. Ya. Dan nanti juga bermanfaat itu. Kalau bisa lumpurnya, kalau ada swasta mau beli ya monggo, silakan langsung dinikmati oleh daerah-daerah, ya kan? Benar nggak? Wah, gubernur bupati ada semangat sedikit ya kalau tahu begitu. Pokoknya kita kerahkan semua upaya kita, ya. Jadi jangan salah. Kalau saya mengatakan kita belum mau nyatakan bencana nasional, tidak berarti kita akan tanggung dalam upaya-upaya kita. Kita tidak tanggung-tanggung. Dan juga tolong jangan diartikan kita sombong tidak mau menerima bantuan. Silakan, kalau yang saya katakan itu, ini kan masalah kemanusiaan. Kalau siapapun yang mau bantu, masa kita tolak? Bodoh sekali kalau kita tolak. Tapi masalahnya adalah sebagai pemerintah, kita tidak mau mengatakan kita tidak mampu. Karena kita benar-benar mampu. Sekarang saya sudah tadinya diajukan 51 triliun segitu. Saya komit 60 triliun. Berapapun yang kita butuhkan, saya kira dengan upaya nanti dredging kuala-kuala itu akan keluar uang lagi, nggak ada masalah. Ya. Kita tidak memberi isyarat bahwa kita tidak mampu, tapi kita juga manusia. Kalau ada yang mau bantu ya kita terima dengan baik. Tapi kita salurkan langsung. Yang mau bantu ke Aceh monggo, mau bantu ke Sumbar, mau bantu ke Sumut, silakan. Nanti kita fasilitasi menteri-menteri, kepala badan, ya. Saya kira kemarin tuh Mendagri juga berinisiatif, ya. Ada 2 perusahaan yang mau nyumbang pakaian ratusan ribu, 200 ribu pieces. Ya kita terima kasih, langsung disalurkan kan begitu. Ya, jadi saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih, saya kira benar nanti ya Kemhan, TNI koordinasi sama gubernur-gubernur tentang ini pendangkalan sungai dan kuala-kuala, ya. Segera aja kita lakukan. Lain lagi ada, ya silakan Menko Infrastruktur. Terima kasih Bapak Presiden. Setelah tanggap darurat bencana, tentunya yang terdepan nanti urusan rekonstruksi. Artinya infrastruktur akan sangat
dominan. Oleh karena itu kami sesuai dengan tugas pokok dan tentunya instruksi dan arahan Bapak Presiden ingin terus memastikan dan mendorong agar pekerjaan konstruksi terutama terkait dengan infrastruktur dasar, jalan dan jembatan ini juga bisa lebih cepat lagi dengan melakukan pengerahan alat berat yang lebih cepat ke titik-titik yang paling prioritas. Kemudian tentunya tadi sudah dibahas tentang perumahan dan terima kasih kepada Danantara tentunya telah menjadi kontributor yang sangat signifikan. Dan berbicara pula sumber daya air Bapak Presiden, ini yang juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat, penyakit dan lain-lain memang sangat tergantung ketersediaan air bersih, oleh karena itu juga harus menjadi prioritas kita di Aceh khususnya di Tamiang ini. Dan yang terakhir tentunya fasilitas umum pendukung, apakah itu pendidikan, kesehatan dan juga rumah-rumah ibadah. Dengan demikian tentu kami berharap kerjasama yang sudah semakin baik dan semakin ketat ini akan bisa terus ditingkatkan dan tentu bisa dilihat progres demi progres. Hari ini bisa kita lihat tadi menyusuri kota Tamiang tentunya sudah jauh lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Mudah-mudahan kami juga bisa terus mengerahkan sumber daya terkait dengan relokasi ataupun pembangunan rumah berikutnya karena kita tidak ingin membangun kembali saja tetapi membangun lebih baik dan juga mencegah timbulnya bencana berikutnya. Oleh karena itu Kementerian ATR BPN contohnya harus memastikan tata ruangnya termasuk juga ketersediaan lahan untuk perumahan masyarakat yang dibangun kembali. Lalu Kementerian Pekerjaan Umum tentu bertugas sesuai dengan fungsinya dan terakhir Kementerian Perumahan Rakyat kita berharap juga bisa segera mempercepat proses pembangunan rumah dan memang secara intuisi kita membangun rumah yang rusak berat dulu Bapak, tetapi sebetulnya kalau kita bisa cepat memperbaiki rumah-rumah yang rusak ringan justru akan terus mengurangi camp-camp pengungsian karena mereka berarti dengan cepat bisa kembali ke rumah masing-masing. Saya rasa tambah dari kami demikian Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Menko Infrastruktur. Saya kira pemikirannya benar. Saya kira dalam keadaan sekarang, dalam perencanaan ke depan, kita nanti perlu merencanakan pembangunan hunian-hunian itu harus terintegrasi dengan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jangan tersendiri, jadi harus diintegrasikan. Dan saya kira segera nanti ya Menseknek kita keluarkan, sudah kita keluarkan nanti impres untuk membentuk apakah kita namakan badan atau satgas rekonstruksi dan rehabilitasi segera supaya ada perencanaan yang terintegrasi. Masalah air, Bupati Tamiang, gimana air bersih kondisi di Tamiang sekarang? Terima kasih Bapak Presiden. Kami laporkan untuk PDAM kami, Pak Presiden, mengalami kerusakan yang fatal. Saat ini dalam tahap perbaikan dan kami kemarin juga sudah dibantu 2 genset dari BNPB untuk memperkuat arus listrik di sana. Sekarang ini baru 2 kecamatan yang bisa dialiri, yaitu Kecamatan Kota Kuala Simpang dan Karangbaru. Kedepan dari Kementerian PU akan membantu untuk membangun 3 di kecamatan ini untuk memperbarui infrastruktur yang ada di sana. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk aliran dari PDAM tersebut. Untuk kebutuhan air bersih sekarang ini Bapak Presiden, kami laporkan, kami dibantu dari TNI dan Polri untuk mengebor sumur-sumur tanah yang ada. Sekarang ini alhamdulillah sudah banyak kita dapatkan. Bisa juga ada bantuan-bantuan tangki-tangki yang dikirimkan ke desa-desa. Izin Bapak Presiden, sekaligus kami mohon izin melaporkan yang lain Bapak Presiden, mohon izin.
Kami juga mohon bantuan pertama untuk perumahan Huntap. Dari data yang kami dapatkan dari para kepala desa, jadi rumah yang hilang sebanyak 37.888 unit dan rumah yang rusak berat sebanyak 4.839 unit. Sehingga kami mohon izin Bapak Presiden, kami membutuhkan rumah Huntap atau yang tetap sebanyak 42.727 unit. Terima kasih Bapak Presiden, saat ini kami sudah dibantu dari Danantara untuk Huntara sebanyak 600 dan nanti ada tambah lagi untuk Huntap dan juga dari yang lainnya. Yang kedua Bapak Presiden mohon izin, jika diperkenankan kami juga bermohon bantuan pangan Pak Presiden untuk kelangsungan hidup masyarakat Aceh Tamiang. Kami mempunyai jumlah penduduk 313.245 jiwa. Kami sudah menghitung juga dengan Bappenas kebutuhan akan beras, telur, minyak goreng dan gula selama 6 bulan ke depan Pak Presiden. Jadi kami nanti akan membuat surat resmi nanti kepada menteri terkait untuk bisa kami dipenuhi untuk 6 bulan ke depan. Karena yang kami lihat kondisi perekonomian di kami ini masih sangat terasa. Sehingga untuk masyarakat kami pasti akan memiliki kesulitan, terutama menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Yang ketiga Bapak Presiden, kami juga bermohon ada bantuan berupa jatah hidup atau BLT kepada 111.520 KK. Kalau diperkenankan masing-masing bisa dapat 1 juta selama setahun Pak Presiden. Jadi ini bisa juga meringankan beban kami. Mungkin Pak Presiden terima kasih untuk 3 hal tersebut kami mohon bantuan. Terima kasih Pak Presiden, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nanti kita perhitungkan dan kita integrasikan dengan data yang lain semua, ya, supaya tepat sasaran dan tepat guna. Kembali lagi mengenai air bersih, di mana titik-titik air ataupun kita bor air sudah berapa yang di Tamiang yang dibangun, yang dikirim? Mungkin Kasat yang tahu. Terima kasih Pak. Kami dari Angkatan Darat saja sudah 129 titik Pak. 129 titik bor air. Siap. Dari BNPB juga melalui Pusterat juga ngebor Pak. Ya. Kepolisian juga saya kira sudah ratusan Pak. Setahu kami di grup itu sudah ada banyak Pak. Yang di Tamiang ini, di Tamiang ini. Tamiang. Berarti itu masih terus hampir Pak. Hampir semua desa sudah bisa dapat air ya sekarang. Ini yang di tempat pengungsian Pak. Tempat pengungsian. Oh, pengungsian yang kita bor, terus sekolah-sekolah, masjid-masjid, ya, kecamatan. Jadi berkoordinasi dengan wilayah itu tempat mana yang diperlukan Pak. Oke. Jadi kami bekerja simultan. Dari Kemhan juga kami mengirim 10 pemadam kebakaran, makanya jalan cepat selesai di sini Pak. Iya. Betul Pak. Ya. Terus Huntara juga kami ikut bekerja, jadi simultan semua bekerja, air bersih terus berjalan Pak. Demikian Pak. Kemudian itu bor air itu bisa untuk air minum? Bisa Pak. Mohon izin Bapak, mungkin izin menjelaskan ada beberapa skema untuk yang dibangun Polri itu kedalamannya 20-30 meter, airnya hanya untuk membersihkan Bapak, membersihkan. Kemudian yang dibangun Pusterat, kami yang membiayai itu Pusat Teritorial Angkatan Darat. Oh, oke. Angkatan Darat ya? Angkatan Darat itu kedalamannya 100-200 meter Bapak, itu yang untuk minum. Oke. Jadi semuanya sudah dilaksanakan, memang masih cukup, masih kurang Bapak, ini dilaksanakan terus. Ya. Tapi untuk sehari-hari saya rasa masih cukup karena juga mobil-mobil tangki air juga terus setiap hari berjalan Bapak. Iya, tapi kalau tangki air gitu kan. Siap. Iya, kita keluar BBM lagi. Itu kalau yang 100 meter itu biayanya berapa per
per bor Kasat? 100 sampai 150 juta, Bapak. 150 juta. 100 sampai 150 juta. Siap. Mungkin dengan Lengkap itu, lengkap. Lengkap Bapak. Dengan Sampai nanti air keluar. instalasi airnya, kemudian juga ada tangki airnya dan bisa langsung diambil oleh masyarakat. mungkin nggak cukup Bang kalau di atas 100 Bang. Karena itu kadang-kadang ngebor tergantung tanahnya Pak. Ya. Kalau tanahnya lunak mungkin 2 minggu baru dapat Pak. Tapi keras mungkin memerlukan lebih waktunya dari itu. Dan juga dari Kemhan juga kita mengirim RO banyak Pak. Jadi untuk membantu yang dangkal-dangkal itu ada progres pembersihan. Apa itu RO? Untuk penjernih air Pak. Penjernih air. Siap. Oke. Penjernih air yang berupa di mobil. Ya. Berapa unit saya belum ini jelas di daerah sini Pak. Sudah di Gempol juga. Jadi kita terus lanjutkan untuk buatan sumur bor Pak. Ya. Dilanjutkan dengan MCK Pak. MCK Maaf ini. ya, kalau satu bor 150 juta itu saya anggap relatif murah gitu. Relatif murah, tapi itu Tergantung kedalamannya Bapak. saya tahu, tapi termasuk ongkos pekerja enggak? Termasuk ongkos bekerja Bapak. Termasuk? Siap. Atau kalian pakai tentara enggak dibayar gitu? Bayar Bapak, siap. Tetap. Enggak, saya anggap itu relatif murah. Karena saya dulu ngebor agak besar. Tapi memang tergantung tanah. Izin Bapak Presiden. Setelah saya koordinasi dengan Wakil Panglima dan Kasat, hari ini sudah kita bentuk Satgas Kuala. Satgas Kuala ini terdiri dari 2 komposisi. 1 komposisi untuk pendalaman kuala dan 1 komposisi untuk pemanfaatan air yang ada di kuala. Di 2 komposisi kapal ini akan kita naikkan water treatment system sehingga air yang ada di kuala kita ambil, kita olah sehingga menjadi air jernih. Kita akan hari ini, siang ini terbentuk Satgas. 2 minggu kemudian kami akan operasional mulai dari Kuala Simpang. Demikian Bapak Presiden. Bagus, terima kasih. Koordinasi sama gubernur ya, daerah masing-masing semua. Ada lain-lain yang mau dilaporkan saya? Yang perlu tindakan? Kalau begitu terima kasih ya, dirut juga. Semuanya, semua lembaga, Danantara juga terima kasih Anda tanggap turunnya cepat. Tapi nanti kita perbaiki terus karena kualitas hidup rakyat kita itu menjadi bahan utama pemikiran saya ya. Jadi kualitas hidupnya harus bagus, lebih baik dari sebelumnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.